Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam, edisi khusus pada malam hari ini. Dari Jemaat Rantepau bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Alfred Anggui dan teman-teman PPGT Jemaat Rantepau, kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita teduhkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Satu pujian bagi Yesus kuserahkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, malam ini Engkau anugerahkan kembali kami kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Dan sebelum kami membaringkan tubuh kami beristirahat, kami puji Engkau, mengakui segala kebesaran-Mu. Dan kami juga mau mendengarkan isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan sungguh kami merindukan, kami boleh semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam diri kami. Dan juga mengerti bagaimana kami harus tunduk pada rancangan Tuhan untuk maksud Tuhan yang terbaik. Berbicaralah Tuhan bagi kami semua, berbicaralah. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, saya bacakan satu bagian dari firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7, saya baca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Ini kisah tentang Gideon, hakim, salah seorang hakim di Israel
yang Tuhan pakai untuk mengalahkan bangsa Midian. Hakim-Hakim pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan firman Tuhan, kita ikuti, kita dengarkan di dalam hati sabda Tuhan demikian. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi mereka punya 30.000, tapi yang kemudian pulang 20.000, tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya itu kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Saudara-saudara yang kekasih, itu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Satu pertanyaan penting dari kisah ini adalah, apa yang Tuhan mau kita tahu tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita dari cerita ini? Apa yang Tuhan mau Gideon pahami tentang Tuhan? Apa yang Tuhan mau kita ketahui tentang kehendak Tuhan dari cerita Gideon ini? Saudara, mungkin pertanyaan pertama, kenapa harus ada Gideon? Kenapa harus ada orang seperti Gideon? Kalau lihat cara Tuhan mengalahkan orang Midian, kita kemudian tahu kalau lihat cara Tuhan mengalahkan orang Midian dengan cara yang ajaib ya. Ada sangkakala ditiup, 300 orang itu meniup sangkakala dan kemudian orang saling bunuh satu dengan yang lain dengan sendirinya. Kita bisa mengatakan sebenarnya tanpa Gideon pun Tuhan bisa gitu. Tuhan bisa lakukan itu dengan mudah. Lalu pertanyaannya, kalau toh Tuhan bisa lakukan itu dengan mudah, lalu kenapa harus ada Gideon? Sekali lagi, kalau cerita ini kita lihat, tanpa Gideon pun Tuhan bisa lakukan itu sendiri. Mungkin mirip dengan cerita-cerita yang lain. Sama seperti ketika Tuhan mau membebaskan Israel, Tuhan kirim Musa menghadap Firaun. Lalu ngapain harus pakai Musa? Musa sendiri mengatakan, Tuhan, siapa saya harus berhadapan dengan raja yang begitu hebat, Raja Firaun? Apa susahnya Tuhan untuk mengalahkan Firaun sendiri? Dia bisa belah laut teberau, dan ketika Firaun lewat di dalam, dia tenggelamkan langsung, Firaun langsung mati. Tidak ada susahnya.
Dia bisa membuat air jadi darah. 10 tulah kan kita ingat di Mesir. Katak semua, anak kematian anak sulung, gelap gulita. Tidak ada sulitnya buat Tuhan untuk kemudian melepaskan bangsa Israel dari Mesir tanpa harus memakai Musa. Nah sekali lagi, karena itu pertanyaan pentingnya. Apa yang Tuhan mau kita tahu dari cerita-cerita seperti ini? Ketika sekali lagi Tuhan memanggil seseorang, meskipun sebenarnya Tuhan bisa lakukan itu sendiri. Nah, itu pertanyaan mendasarnya. Apa yang Tuhan kita mau kita tahu dari cerita ini? Kita ingat ya, ketika Israel harus dibebaskan dari Mesir, Tuhan pakai siapa? Musa. Ketika Israel tertindas di bawah orang Midian, Tuhan kirim Gideon, seorang hakim. Ketika Israel ketakutan di bawah tekanan Goliat waktu itu, Tuhan kirim siapa? Seorang gembala, Daud mengalahkan Goliat. Ketika orang Israel ditindas oleh orang Filistin, Tuhan kirim siapa? Simpson misalnya. Ketika Israel ditekan oleh Raja Yabin misalnya dengan Panglima Sisera, Tuhan kirim siapa? Deborah, seorang hakim dan perempuan hakim wanita, hakim perempuan. Sekali lagi saudara-saudara, pertanyaan mendasar dari bacaan kita adalah apa yang Tuhan mau dari kita tahu tentang kehendak Tuhan atas diri kita ketika ada orang-orang seperti Gideon nih. Tuhan meminta untuk melakukan sebuah hal penyelamatan yang sebenarnya Tuhan sendiri bisa lakukan tanpa dia. Tanpa Gideon. Kalau lihat bacaan kita saudara-saudara, Hakim 6 pasal sebelumnya, kisah pemanggilan Gideon, Hakim 6 pasal 6 ayat 15. Di sana Gideon bilang begini, tetapi jawabnya kepada Tuhan. Ah Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi coba bayangkan, siapa saya Tuhan? Dengan apa saya bisa? Ini pandangan Gideon sendiri tentang dirinya. Saya siapa melawan orang Midian yang begitu hebat? Ya, di antara suku Manasye, kaum keluargaku yang paling kecil, dan di antara kaum keluargaku saya yang paling muda. Saya ini siapa? Tuhan mau pakai untuk melawan orang Midian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Gideon sendiri paham betapa dirinya sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa. Lalu sekali lagi pertanyaannya, kalau Gideon memang tidak punya kekuatan apa-apa, toh Tuhan juga bisa lakukan sendiri, tapi tetap ternyata Tuhan mau Gideon hadir. Pertanyaannya, apa yang Tuhan mau kita tahu? Saya pikir ada dua hal yang penting dari bacaan ini. Yang pertama, ketika Tuhan mau Gideon terlibat, Tuhan memperlihatkan bahwa inilah kehendak Tuhan atas hidup kita. Tuhan mau saya selalu terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa kerja sendiri, iya. Tanpa kita bisa kok. Tuhan bilang kan, waktu orang mengatakan suruh murid-muridmu diam, jangan bicara. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau murid-muridku diam, batu juga bisa bicara. Tuhan tidak bergantung pada siapapun. Tapi kalau Tuhan mau libatkan Gideon, ini memperlihatkan kehendak Tuhan. Betapa apa? Tuhan mau tanggung jawabmu. Tuhan mau kau terlibat. Tuhan mau kau berperan dalam seluruh karya penyelamatan Allah. Tuhan tidak mau saya berdiam diri, pasif, melihat segala persoalan. Enggan untuk terlibat dalam banyak kegiatan pelayanan atau apapun. Sekali lagi, Tuhan mau kau terlibat. Tuhan mau meminta tanggung jawabmu. Tuhan mau meminta kepedulianmu. Itu yang pertama saudara-saudara. Jadi kalau ditanya, kenapa harus ada Gideon? Sederhana. Gideon ada, memperlihatkan satu kehendak Tuhan. Tuhan mau kita turut serta dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak mau saya seperti Yunus. Disuruh pergi ke Niniwe, lari ke Tarsis. Tuhan tidak mau saya lari dari panggilan. Atau seperti Kain, ditanya, mana Habel adikmu? Apa jawabnya? Apakah saya penjaga adikku? Itu tipikal manusia yang enggan bertanggung jawab. Tidak punya kepedulian. Tidak peduli terhadap panggilan Tuhan, kehendak Tuhan atas dirinya. Nah itu yang pertama, saudara-saudara yang kekasih. Nah, tapi pertanyaan lebih mendasar dari itu, saudara-saudara, saya katakan apakah sekedar Tuhan mau Gideon terlibat? Saya pikir bukan hanya itu. Kalau lihat bagaimana cara Tuhan meminta Gideon bertindak, saya pikir luar biasa ya. Coba lihat caranya. Tuhan katakan ada berapa tentara rakyat bersama dengan dirimu? Dia katakan 30.000 kan bacaan kita. Dia punya 30.000 tentara. Tuhan bilang terlalu banyak itu. Kurangi. Kenapa harus dikurangi? Alasan Tuhan jelas. Tuhan bilang gini, kalau kau punya terlalu banyak tentara, nanti kau menang, kau pikir kau yang hebat. Itu menarik sekali tuh. Ya.
Tuhan tidak mau saya terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan selalu mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya pikir luar biasa itu. Ya, berapa banyak tentaramu? 30.000. Kurangi, terlalu banyak itu. Dikurangi dari 30.000 tinggal 10.000. Pergi 20.000. 10.000 tinggal sepertiganya. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Kurangi lagi. Dan luar biasa. Dari 10.000 yang tersisa tinggal berapa? 300. Dia punya 30.000. Tuhan hanya butuh 300. 300 dari 30.000 itu berapa persen? 1%. Sebenarnya bisa juga, enggak usah kau ikut lah gitu loh. Coba bayangkan ya. Dia punya 30.000, Tuhan hanya butuh 1%. 300 orang saja. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau bukan hanya kau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tapi lebih dari itu ketika kau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kau belajar bergantung sungguh-sungguh pada kebesaran dan kuasa Tuhan sendiri. Pekerjaan Tuhan tidak hanya dilakukan dengan memberi diri di sana, tapi lebih dari itu juga belajar bergantung kepada Tuhan dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Coba bayangkan, luar biasa saudara-saudara. Tuhan gak mau saya melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan saya sendiri. Jadi saya pikir-pikir, apa yang Tuhan mau saya tahu? Oke, pertama yang Tuhan mau saya tahu, saya harus terlibat dalam pekerjaan yang Tuhan inginkan. Tapi lebih dari itu, selama saya terlibat melaksanakan pekerjaan Tuhan, yang lebih Tuhan inginkan adalah saya semakin tahu betapa hebatnya Tuhan. Betapa saya bisa melayani Tuhan betul-betul hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan sendiri. Dan saya berpikir, saudara-saudara, Bapak Ibu pemirsa Lentera Malam, kalau lihat cerita ini, kadang-kadang ternyata Tuhan izinkan kita berada dalam kondisi yang sulit. Tidak dengan 30.000 tentara, tapi kadang-kadang hanya dengan 300 orang. Tidak dengan kekuatan yang powerful, tapi kadang-kadang hanya dengan kekuatan yang sangat sedikit. 1% dari potensi yang ada. Kenapa? Sederhana. Ternyata justru dalam keterbatasan itulah saya diajar oleh Tuhan. Di dalam keterbatasan itulah saya diajar oleh Tuhan untuk bergantung kepada Tuhan dan menyadari betapa hebatnya Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Kita ingat kisah Elia ketika dia kelaparan. Dia disuruh pergi cari makan di mana? Dia tidak disuruh cari makan kepada seorang pejabat yang kaya raya. Dia disuruh cari makan di mana? Justru disuruh cari makan pada seorang ibu di Sarfat. Seorang ibu yang sudah tidak punya suami dan sangat miskin. Sekali lagi, Elia tidak disuruh pergi pada seorang pejabat yang kaya raya, tapi justru pada seorang ibu yang sangat miskin. Ibu itu bilang, saya gak punya apa-apa, hanya tinggal sedikit tepung dan minyak. Saya bikin roti dengan anak saya, untuk anak saya dengan saya, dan setelah itu kami mati sebab gak ada lagi makanan buat besok. Tapi Elia katakan, tidak, Tuhan sudah bilang, buat untuk saya dulu. Buatlah untuk saya dulu. Dan tepung dan minyak itu tidak akan pernah habis di dalam tempat penyimpananmu. Ketika Tuhan harus memberi makan 5.000 orang, yang Tuhan pakai untuk menyiapkan 5 roti dan 2 ikan, bukan siapa-siapa. Seorang anak kecil yang sama sekali tidak perhitungkan. Dan luar biasa, dia datang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan gak pernah bilang kurang itu, beli lagi di Indomaret. Enggak. Apapun yang ada padamu, dari dalam keterbatasanmu, engkau justru belajar bergantung, melihat betapa hebatnya dan betapa luar biasanya Tuhan. Saudara, mari bergantung pada kasih karunia Tuhan. Tuhan mau kita terlibat dalam pekerjaannya. Tapi lebih dari itu, selama kita melaksanakan pekerjaan Tuhan, belajarlah sungguh-sungguh bergantung hanya pada kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Dengan sayangmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora. Akan terbang bersamamu
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Engkau mungkinkan kami boleh bersekutu bersama di dalam doa dan pujian, bahkan dalam pemberitaan firman-Mu. Ajarkan kami untuk selalu mau peduli dengan kondisi sekitar kami. Ajarkan kami untuk selalu bergantung hanya dalam kemurahan Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan, kami sandarkan sepenuhnya pada pertolongan Tuhan sendiri. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, berkati dalam setiap keluarga mereka. Bahkan dan mungkin dalam segala keterbatasan yang kami miliki, kami belajar dari Gideon satu hal, betapa seluruh kehidupan kami, masa depan kami tidak bergantung pada apa yang kami miliki, tapi sepenuhnya bergantung pada pertolongan dan kemurahan Tuhan sendiri. Berkati seluruh anak-anak-Mu, keluarga mereka, anak-anak cucu dalam seluruh pendidikan mereka, usaha dan pekerjaan kami, Engkau berkati. Dan tak lupa Tuhan, tak pernah berhenti kami berdoa. Negeri kami, bumi kami, Engkau pulihkan. Kami berdoa, pandemi COVID-19 boleh berlalu. Dan kami boleh songsong kehidupan di hari depan dengan penuh pengharapan dan damai sejahtera. Ini doa syukur kami Bapa, penyerahan diri kami. Pimpin kami malam ini bahkan sepanjang hidup kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati kita, yang telah menuntun kita dalam ibadah pada malam hari ini. Sekiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya dan pujian yang telah dinaikkan pada malam hari ini dapat terus meneguhkan kita, dapat terus menguatkan kita untuk terus menjalani hidup karunia Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam Lentera Malam selanjutnya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.